Kan apa ini Pak? Akhirnya Ya alhamdulillah seperti saya bilang kan, ya ini kan memang ini kan menyangkut marwah pengadilan dan masalah supervisi hukum juga. Walaupun terlambat, tapi kita apresiasi lah. JPU kan jaksa penuntut umum yang sudah berusaha. Memang birokrasinya memang ini yang harus dirubah di negara kita ini, birokrasi terlalu panjang. Jadi ya pastilah kita memahami, ya kan, ya Pak Menko kan sesuai dengan permintaan kami kan mereka udah kirim surat ke Menko, ya kan, Menteri Hukum, Menteri Koordinator Hukum, kemudian ke Menteri Mapas. Nah kan memang benar, karena apa? Dirjen ini kan masih tingkatnya kan masih, ya kan ada yang lebih atas. Nah, kalau Menko kan udah jelas itu kan Pak Isril, profesor kan, jelas itu kan pengacara, ya kan. Pak Menko juga pengacara juga. Dan Pak Kementerian Mapas, beliau ini kan juga orang sangat paham ya. Beliau ini kan mantan Kabar Eskrim, pasti beliau paham betul aturan beracara. Jadi otomatis kan ya surat ini udah nyampe di tangan beliau itu pasti nggak akan ada halangannya, karena ini menyangkut dengan supremasi hukum dan menyangkut juga dengan marwah pengadilan ini. Jadi ya kita bersiap-siap untuk besok itu pembuktian. Ya kami kan juga sudah siap juga kan, menguatkan eksepsi kami itu dengan bukti-bukti juga yang saksi. Kemudian juga ya mudah-mudahan Amar ya sesuai dengan janjinya akan membongkar perkara-perkara peredaran narkotika dan birokrasi di lapas. Jadi kan kita, nah itulah nanti kita rame-rame kan media untuk menyaksikan nanti kan, supaya apa? Supaya ini kan tujuannya kan baik, supaya kedepannya ya mungkin lapas ini akan terbebas dari peredaran narkotika, dan kemudian juga kan ya supaya nanti akan ketahuan juga bagaimana perannya dari para petugas lapas untuk bisa barang yang harus diawasin jangan bisa ditangkapnya di dalam. Harusnya kan fungsi pengawasan itu kan pencegahan harusnya kan. Ibarat rumah kita ini, masa dibiarkan maling masuk ke dalam dulu baru ditangkap? Harusnya kan sebelum masuk sudah dicegah. Nah kemudian yang memasukkan itu siapa? Nah ini harus ditelusuri. Nah mudah-mudahan nanti kan bisa terbuka sana kan di persidangan. Ini bakal dibalikin lagi ya. Nah itu gimana Bang? Apakah kita akan kita lagi untuk dipindah ke Salemba? Ya sekarang kan ini itu pengembalian itu kan memang haknya dari Dirjen Pas ya, Pemasyarakatan. Ya sekarang kan persidangan ini yang kita butuhkan kan keterangan Amar di persidangan terbuka untuk umum ini di depan hakim. Ya kalau itu kan untuk dia dikembalikan lagi itu kan ranahnya menengok keputusan nanti kan. Amar ini dipindahkan kan dengan tuduhan ya kan, dugaan dia mengedarkan narkotika di lapas. Nah kemudian apabila nanti ya kan, karena dianggap itu mencorengnya dan melanggar SOP-nya Dirjen Pemasyarakatan. Nah apabila nanti seandainya ya kan keputusan ini Amar ini bebas, ya otomatis kan berarti kan tidak terbukti, ya otomatis kan ya Amar kembali menjalankan hukum lama kan gitu. Bang, soal permohonan LPSK gimana tuh Bang? Nah, saya Pak Made ini, beliau Pak Nyoman kan, beliau yang urus. Ya, kebetulan Pak izin ke kiri sedikit Pak. ya Agak ke kiri sedikit. Hal.
Ya, selamat pagi. Terima kasih Pak pengacara. Sukses hari ini ya. Sama-sama Berita pengacara. baik ya. Amin, amin. Jadi kami sebagai salah satu kuasa di samping Pak John Matias untuk di non litigasi, kami sudah menyampaikan waktu itu surat permohonan untuk diajukan sebagai justice kolaborator dalam rangka program pemerintah Bapak Presiden di dalam Asta Cita untuk pemberantasan narkoba. Jadi ada hal-hal ganjil. Sebenarnya putusan Amar Joni di dalam kasus yang ketiga, kalau menurut kami itu kan seharusnya dia tidak ada di dalam penjara, ya, karena tidak ada pasal 114 ya, tidak ada 114 nanti bukan peredaran. Nah, kalau ataupun ya adiksi, pecandu. Kasus pertama pemakai, kasus kedua pemakai, kasus ketiga pun seharusnya pemakai, harusnya putusannya rehabilitasi kan gitu ya, kita balik ke belakang dulu. Nah kalau itu pun dia divonis penjara, dia masih adiksi, kecanduan, terus siapa yang membuat ya hal perkara yang keempat ini bisa terjadi kan gitu ya. Berarti ada yang skenarionya itu, sehingganya berdasarkan hal tersebut kami juga baru mendapat informasi dari LPSK bahwa proses telaah mulai tanggal 1 Desember itu sudah dilakukan. Yang paling penting kami waktu itu dengan adiknya Amar Joni ke sana dengan ibu dokter, sudah dilakukan pemeriksaan juga, termasuk juga yang paling penting kita juga sudah menyampaikan 4 lembar kronologi asli yang sudah diserahkan oleh kami yang ditulis oleh Amar Joni. Ya, itu menjadi salah satu syarat penting di dalam proses penilaian apakah Amar Joni memenuhi syarat untuk dijadikan justice kolaborator. Termasuk juga kronologi yang ditulis sendiri oleh Amar Joni yang itu juga sudah disampaikan ke LPSK. Kalau keputusan itu kapan nih Bang? Jangka waktu keputusan LPSK itu? Kalau menurut aturan paling lama 1 bulan. Nah, telaah itu secara resmi kami sudah terima kemarin hari ini kok sampai Oke, bentar ya. Ya, saya tambahkan juga bukan ini. Kita mendesak juga lah LPSK. Ini kan juga masuk ke dia. Kan perlindungan saksi itu diberikan pada waktu dia kan akan membongkar kan. Diberikan perlindungan untuk membongkar peredaran narkotika. LPSK kan. Nah, kalau nanti sudah selesai sidang baru diputuskan kan percuma juga. Nah kita mendesak juga, kemudian kan Pak Nyoman yang ke sana, ya beliau supaya berinteraksi lah ke sana untuk mendesak supaya cepatnya diputuskan. Karena sebenarnya kan 14 hari nggak harus diputuskan. Kalau sesuai dengan aturan LPSK kan 14 hari harus diputuskan apakah Pak Moni terima apa tidak.